Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di tiap harinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas adalah seorang tokoh yang penuh kecerdikan, dan seringkali menghadapi situasi yang unik dan menghibur dengan hewan-hewan peliharaannya. Salah satu cerita yang paling terkenal mengenai Abu Nawas dan hewan-hewan ini adalah cerita tentang kuda dan keledai kesayangannya. Suatu hari, Abu Nawas memiliki dua hewan peliharaan yang sangat berbeda sifatnya. Seekor kuda yang gagah berani, dan keledai yang pemalu dan lembut. Abu Nawas sangat menyayangi keduanya, meskipun keledai sering dianggap sebagai hewan yang bodoh. Suatu hari, kerajaan mereka mengadakan turnamen balap kuda yang besar, dan raja mengundang semua orang untuk berpartisipasi. Abu Nawas melihat kesempatan ini sebagai kesempatan untuk memenangkan hadiah besar dan mendapatkan pengakuan dari raja. Namun, ada satu masalah, keledainya selama ini dianggap bodoh oleh semua orang. Abu Nawas, yang cerdik seperti biasanya, memiliki rencana untuk menunjukkan bahwa keledainya tidak semengecewakan yang dibayangkan orang-orang. Dia memutuskan untuk mengikuti balap kuda, tetapi bukan dengan kuda yang gagah, melainkan dengan keledai kesayangannya. Saat hari balap tiba, semua orang berkumpul di arena balap. Semua mata tertuju pada Abu Nawas dan keledainya yang tidak biasa ini. Banyak yang tertawa dan meremehkan mereka berdua. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Saya yakin keledai saya akan membuktikan bahwa dia bukan hanya hewan biasa." Balap dimulai, dan kuda-kuda yang kuat bergegas maju. Keledai Abu Nawas, bagaimanapun, tidak terlalu terburu-buru. Dia berjalan dengan santai, bahkan terkadang berhenti untuk menggigit rumput di tepi lintasan. Semua orang semakin yakin bahwa Abu Nawas adalah seorang yang gila. Namun, saat balapan mendekati akhir, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuda-kuda yang bergegas dengan cepat, mulai kelelahan dan tidak dapat mempertahankan kecepatan mereka. Keledai Abu Nawas, yang telah menjaga kekuatannya dengan baik, tiba-tiba melaju dengan cepat dan melewati semua kuda yang lelah itu. Abu Nawas dan keledainya akhirnya mencapai garis finish sebagai pemenang, dan keledai itu mengangkat kepalanya dengan bangga. Orang-orang yang awalnya meremehkan mereka berdua, sekarang tercengang dan terkesan. Raja, yang awalnya merasa senang melihat aksi konyol Abu Nawas, sekarang mengakui kecerdikan dan kebijaksanaannya. Abu Nawas, dengan santainya, berkata kepada raja, "Raja yang bijaksana, ini adalah bukti bahwa kecerdikan tidak selalu terlihat dari penampilan luar. Hewan saja yang dianggap bodoh, telah membuktikan bahwa mereka juga dapat cerdas." Raja tertawa terbahak-bahak, dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, sebagai pengakuan atas kecerdikannya. Abu Nawas pun pergi dari arena, dengan keledainya yang bangga, sambil meyakinkan semua orang bahwa tidak boleh meremehkan hewan, karena bahkan yang dianggap bodoh sekalipun, dapat memiliki kecerdasan yang unik. Cerita ini mengajarkan kita, untuk tidak menghakimi orang atau hewan, berdasarkan penampilan fisik atau stereotip, dan bahwa kecerdikan dapat datang dalam berbagai bentuk yang tak terduga. Abu Nawas dan keledainya memberikan pelajaran berharga, tentang pentingnya memberi kesempatan kepada semua orang dan hewan, untuk membuktikan diri mereka. Pada kesempatan lain, Abu Nawas memiliki seekor burung gagak, yang sangat pintar yang dia sebut Kokoha. Kokoha bukanlah burung biasa, dia bisa berbicara dan memahami perintah-perintah Abu Nawas dengan baik. Mereka berdua menjalin ikatan yang kuat, dan Kokoha adalah teman setia Abu Nawas, dalam berbagai petualangan. Suatu hari, di kerajaan tempat Abu Nawas tinggal, ada masalah besar. Sebuah hewan buas yang dikenal sebagai harimau hitam, telah muncul di hutan, dekat kerajaan tersebut. Harimau ini sangat berbahaya, dan telah membuat panik seluruh warga. Raja mengumumkan, bahwa dia akan memberikan hadiah besar, kepada siapapun yang bisa menangkap, atau mengusir harimau hitam dari hutan tersebut. Abu Nawas, yang selalu ingin menunjukkan kecerdikannya, melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan hadiah besar, dan juga membantu raja dan rakyat. Dia pergi ke hutan dengan Kokoha, burung gagaknya, untuk menghadapi harimau hitam.
Ketika mereka sampai di hutan, Abu Nawas dengan bijaksana merencanakan strategi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan harimau hitam dengan kekuatan fisiknya, jadi dia harus menggunakan kecerdikannya. Dia memerintahkan Kokoha untuk terbang tinggi dan mengejar harimau hitam dari atas dengan suara khasnya yang keras, "Kokoha, Kokoha." Harimau hitam yang terkejut dengan serangan dari atas menjadi panik dan bingung. Sementara itu, Abu Nawas bersembunyi di semak-semak, menunggu kesempatan untuk bergerak. Dengan terus-menerus meneriakkan nama burungnya, "Kokoha," harimau hitam semakin panik dan tidak bisa berkonsentrasi. Akhirnya, harimau hitam melarikan diri dari hutan dengan cepat, mencari perlindungan dari kekacauan yang diciptakan oleh suara burung gagak. Abu Nawas dan Kokoha berhasil mengusir harimau hitam dari hutan, tanpa melukai hewan tersebut. Ketika mereka kembali ke kerajaan, Raja sangat terkesan dengan keberhasilan Abu Nawas dalam mengatasi masalah harimau hitam. Dia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai penghargaan atas kecerdikan dan keberaniannya. Abu Nawas dengan rendah hati menerima hadiah tersebut dan berbagi cerita tentang bagaimana burung gagaknya, Kokoha, membantu dalam mengatasi situasi tersebut. Cerita ini mengajarkan kita tentang kebijaksanaan dalam menghadapi masalah, dan bagaimana hewan peliharaan kita, meskipun mungkin dianggap tidak biasa, bisa menjadi sahabat dan sekutu setia dalam saat-saat sulit. Abu Nawas dan Kokoha menunjukkan kepada kita bahwa kecerdikan dan kerjasama dapat mengatasi bahkan tantangan yang paling menakutkan. Di kisah yang lain, pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan rasa bahagia. Dia memiliki seorang sahabat yang sangat istimewa, seekor kucing hitam dengan mata kuning cerah yang dia beri nama Miskin. Miskin bukanlah kucing biasa, dia memiliki sifat-sifat yang luar biasa, yang membuatnya sangat spesial bagi Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang penyair dan filosof yang terkenal di seluruh kota, dan Miskin adalah sumber inspirasinya yang utama. Setiap hari, Abu Nawas bakal duduk di balkon rumahnya bersama Miskin, dan keduanya akan berbincang tentang kehidupan, cinta, dan filosofi. Meskipun Miskin hanya bisa mengeluarkan suara meong, Abu Nawas yakin bahwa dia memahami setiap kata yang dia ucapkan. Suatu hari, kabar buruk tiba di Baghdad. Sebuah kelompok perampok yang dikenal sebagai pencuri malam telah muncul di kota itu. Mereka adalah penjahat berbahaya yang merampok rumah-rumah penduduk pada malam hari dan meninggalkan ketakutan dimanapun mereka pergi. Orang-orang di kota menjadi sangat takut dan cemas. Abu Nawas tidak tinggal diam melihat kota yang dia cintai diganggu oleh perampok tersebut. Dia memutuskan untuk bertindak dan mengusir pencuri malam dari Baghdad. Dia merencanakan strategi cerdiknya dengan Miskin, sahabat setianya. Malam itu, Abu Nawas memasang perangkap di sekitar rumahnya. Dia tahu bahwa perampok bakal datang ke rumahnya, karena dia adalah seorang tokoh terkenal di kota itu. Ketika perampok itu datang, dan mencoba menjebol pintu, Miskin memberitahu Abu Nawas dengan suara meong khasnya. Abu Nawas keluar dengan tenang, dan memegang lilin yang menyala terang. Ketika dia melihat perampok itu, dia berkata, "Selamat datang, saudara-saudara. Saya tahu Anda mencari sesuatu, tetapi apakah Anda pernah mendengar cerita tentang kebijaksanaan Abu Nawas?" Perampok itu heran mendengar Abu Nawas bicara dengan begitu tenang. Mereka menjawab, "Tentu, kami tahu tentang kecerdasan Anda, tapi itu tidak akan menghentikan kami." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika Anda begitu yakin akan kemampuan Anda, saya punya tantangan untuk Anda. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan kepada Anda. Jika Anda bisa menjawabnya dengan benar, Anda bebas mengambil apapun yang Anda inginkan dari rumah ini." Perampok-perampok itu setuju, merasa percaya diri bahwa mereka akan mengalahkan Abu Nawas dalam ujian ini. Mereka sangat ingin mengambil harta berharga Abu Nawas. Abu Nawas mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat rumit, menguji pengetahuan dan kecerdasan perampok-perampok tersebut. Setiap pertanyaan semakin sulit dari sebelumnya, dan perampok-perampok itu semakin bingung. Mereka tidak bisa menjawab satupun pertanyaan dengan benar. Akhirnya,
Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sepertinya Anda semua belum siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya punya satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Apakah lebih baik menjadi bijak atau menjadi kaya?" Perampok-perampok itu berdiskusi sebentar, kemudian memberikan jawaban mereka. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa menjadi bijak adalah lebih baik, sementara yang lain mengatakan bahwa menjadi kaya adalah lebih baik. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Anda semua memberikan jawaban yang berbeda, tetapi ini adalah jawaban yang saya cari. Kebijaksanaan adalah harta yang sejati, dan Anda semua harus mencari kebijaksanaan sebelum mencari kekayaan." Para perampok itu akhirnya meninggalkan rumah Abu Nawas dengan tangan kosong, tetapi mereka membawa pulang pelajaran berharga tentang pentingnya kebijaksanaan. Abu Nawas dan Miskin kembali duduk di balkon mereka dengan senyum kemenangan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan adalah harta yang lebih berharga daripada kekayaan materi, dan bahkan dalam situasi yang sulit, kecerdikan dan kebijaksanaan dapat membawa kemenangan. Abu Nawas dan Miskin adalah contoh yang sempurna dari ikatan khusus antara manusia dan hewan yang dapat menghadapi tantangan bersama-sama. Masih banyak lagi kisah-kisah menarik tentang Abu Nawas dan hewan. Sebelum itu, jangan lupa pencet tombol subscribe dan tombol notifikasinya, agar kami selalu semangat menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Mari kita lanjutkan. Salah satu cerita paling menarik, yang melibatkan Abu Nawas dan hewan lainnya, adalah kisah tentang burung merpati kesayangannya, yang diberi nama Siti. Siti adalah burung merpati putih, yang Abu Nawas temukan saat masih muda. Mereka berdua mengembangkan ikatan yang kuat, dan Siti tidak hanya menjadi teman setia Abu Nawas, tetapi juga menjadi sumber inspirasinya. Mereka sering berbicara dan berdiskusi tentang berbagai hal, dan Abu Nawas merasa bahwa Siti bisa memahami setiap kata yang dia ucapkan. Suatu hari, kerajaan di mana Abu Nawas tinggal mengalami kekeringan yang parah. Selama berbulan-bulan, hujan tidak turun, dan sumber air kering begitu saja. Tanah menjadi gersang, dan rakyat hidup dalam keputusasaan. Mereka membutuhkan hujan dengan segera, untuk menyelamatkan tanaman mereka, dan menghidupkan kembali sumber air. Abu Nawas merasa prihatin melihat penderitaan rakyatnya, dan dia merencanakan cara untuk membawa hujan kembali ke kerajaan itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi dia memiliki keyakinan pada kebijaksanaan Siti, burung merpati kesayangannya. Dia pergi ke atap rumahnya, membawa Siti bersamanya. Dia berkata pada Siti, "Siti, saya butuh bantuanmu. Aku tahu kamu adalah makhluk yang istimewa, dan aku tahu kamu bisa berbicara dengan burung-burung lain di langit. Tolong, pergi dan bicarakan dengan burung-burung itu, agar mereka membantu kita membawa hujan kembali ke kerajaan ini." Siti mengangguk setuju, dan terbang ke langit biru. Dia berkumpul dengan burung-burung lainnya, dan mulai berbicara kepada mereka. Dia menceritakan tentang kekeringan yang melanda kerajaan, dan penderitaan rakyatnya. Dia meminta bantuan burung-burung itu untuk membawa hujan. Setelah berdiskusi dengan burung-burung lain, Siti kembali ke Abu Nawas. Dia berkata, "Abu Nawas, burung-burung di langit mendengarkan permohonan kita. Mereka setuju untuk membantu kita membawa hujan kembali ke kerajaan ini, tetapi mereka memiliki syarat." Abu Nawas menanyakan syarat tersebut, dan Siti menjawab, "Mereka ingin kita merayakan perayaan besar, di mana semua penduduk kerajaan berkumpul dan berdoa bersama. Mereka percaya bahwa jika kita bersatu dalam doa dan rasa syukur, hujan akan segera turun." Abu Nawas setuju dengan syarat tersebut, dan segera mengumumkan rencana perayaan besar. Seluruh kerajaan bersiap-siap untuk peristiwa tersebut, dan pada hari perayaan, mereka berkumpul di lapangan terbuka. Abu Nawas dan Siti juga berada di sana, bersama dengan burung-burung yang telah membantu mereka. Mereka semua berdoa bersama-sama, dengan penuh keyakinan dan rasa syukur. Dan tiba-tiba, di tengah doa mereka, awan hitam mulai berkumpul di langit, dan hujan turun dengan lebatnya. Rakyat kerajaan itu bersorak gembira, merasa terberkati dengan hujan yang telah mereka nantikan begitu lama. Abu Nawas tersenyum pada Siti dan berkata,
kamu adalah sahabat yang luar biasa, Siti. Bersama, kita telah membawa hujan kembali ke kerajaan ini, dan kita telah menyelamatkan rakyat kita dari kekeringan. Siti mengangguk dengan lembut, dan mereka berdua melihat hujan turun dengan rasa syukur. Kisah ini menjadi legenda dalam kerajaan, dan Siti dikenal sebagai burung yang membantu membawa hujan dengan kebijaksanaannya. Cerita ini mengajarkan kita tentang kekuatan persahabatan, kepercayaan pada yang lebih besar, dan pentingnya berdoa dan bersyukur bersama-sama dalam saat-saat sulit. Abu Nawas dan Siti menunjukkan kepada kita bahwa dengan kerjasama dan keyakinan, bahkan hal yang mustahil pun bisa terjadi. Di kisah selanjutnya, kisah tentang persahabatannya dengan seekor kuda yang disebut Saher. Saher adalah kuda yang dikenal di seluruh kota sebagai kuda yang paling cepat dan tangkas, namun sangat sulit untuk dikendalikan orang lain. Dia dimiliki oleh seorang pedagang kaya yang memiliki kebanggaan besar pada kudanya. Kuda-kuda lain di kota itu sering merasa iri dengan Saher, karena dia selalu menang dalam perlombaan, dan sangat dihormati oleh pemiliknya. Suatu hari, pemilik Saher mendengar tentang reputasi Abu Nawas sebagai orang yang cerdik. Dia merasa bangga dengan kudanya, dan ingin membuktikan bahwa Saher adalah kuda yang sangat sulit dikendalikan di kota. Maka, dia mengajak Abu Nawas untuk sebuah perlombaan dengan menunggangi Saher. Abu Nawas yang selalu menyukai tantangan, menerima ajakan tersebut dengan senang hati. Dia tahu bahwa Saher adalah kuda yang hebat, dan sulit dikendalikan, tetapi dia juga yakin bahwa kecerdikannya bisa membantunya menang. Dia mulai merencanakan strategi rahasia dengan Saher. Hari perlombaan tiba, dan ribuan orang berkumpul di padang luas di luar kota, untuk menyaksikan pertandingan epik antara Abu Nawas dan Saher. Pemilik Saher dan banyak orang lain yakin, bahwa kuda itu akan sulit dikendalikan oleh Abu Nawas. Perlombaan dimulai, dan Saher mulai bergerak tak tentu arah. Namun, Abu Nawas tetap duduk tenang di atas punggung kuda sambil berkata, "Saher, kita tidak boleh kalah. Tapi saya punya rencana." Abu Nawas merakitnya perlahan-lahan. Dia memerintahkan Saher untuk tenang, dan kemudian berhenti sepenuhnya. Kuda-kuda lain jauh di depan mereka, dan banyak orang yang menertawakan Abu Nawas. Tetapi kemudian, dengan tiba-tiba, Abu Nawas mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya, yaitu sejumput gula. Dia menawarkan gula itu kepada Saher, yang langsung bersemangat dan mencicipinya. Saher sangat menyukai gula, dan begitu dia mencicipi gula itu, dia tiba-tiba melesat dengan cepat ke depan. Saher dengan cepat mengejar, dan melampaui semua kuda yang lebih awal berlari. Dia melewati garis finish sebagai pemenang. Orang-orang terkejut dan bingung dengan taktik aneh Abu Nawas, tetapi Saher dan Abu Nawas merayakan kemenangan mereka. Pemilik Saher, sambil menggelengkan kepala, menghormati kecerdikan Abu Nawas dan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, sebagai tanda penghargaan atas strategi cerdiknya. Dia juga belajar bahwa terkadang, ada lebih dari sekadar kecepatan dalam sebuah perlombaan. Kisah ini mengajarkan kita, bahwa kecerdikan dan kreativitas dapat mengatasi keadaan yang tampak tidak menguntungkan. Abu Nawas dan Saher menunjukkan, bahwa kerjasama antara manusia dan hewan dapat menghasilkan keajaiban, bahkan dalam perlombaan melawan waktu dan ekspektasi. Itulah beberapa kisah menarik dari Abu Nawas, yang selalu menggunakan kecerdikan dan kecerdasannya di setiap situasi, bahkan kepada hewan sekalipun. Tunggu kisah-kisah dari kami selanjutnya yang lebih menarik. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.